Proses pembuatan tape ketan. Simaklah video ini hingga selesai. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 1 liter beras ketan, daun katu yang sudah dihaluskan secukupnya, dan 1 ragi tape. Bahan-bahan tersebut dapat kita jumpai di warung atau pasar terdekat. Alat yang digunakan yaitu 1 buah panci berukuran sedang, lalu 1 buah alat penyaring berukuran sedang, kemudian 1 buah nampan serta centong atau alat pengaduk nasi. Proses yang pertama yaitu pencucian. Beras ketan yang telah ditempatkan di dalam wadah dicuci dengan air mengalir dan dibilas. Pastikan tidak ada benda asing seperti kerikil dan benda lainnya. Ketan yang telah dicuci tadi lalu direndam. Proses perendaman ini dilakukan selama semalaman atau kurang lebih 12 jam. Setelah melalui proses perendaman, bilas beras ketan sekali lagi, lalu beras ketan disaring. Proses selanjutnya yaitu panaskan air di dalam panci untuk melakukan pengukusan beras ketan. Lalu kukus beras ketan hingga setengah matang atau kurang lebih selama 30 menit. Ratakan beras menggunakan centong. Tutup panci dan selalu pastikan air dalam kukusan cukup. Jika tidak, tinggal tambahkan air sedikit demi sedikit. Sembari menunggu pengukusan, siapkan ragi. Haluskan ragi pada piring menggunakan centong. Siapkan juga daun katu. Tambahkan sedikit air pada daun katu yang sudah halus, lalu aduk. Setelah kurang lebih 30 menit, angkat ketan, lalu letakkan pada nampan atau wadah yang disediakan. Setelah semua ketan sudah diangkat, lakukan proses pewarnaan. Campurkan daun katu yang sudah ditambahkan air pada ketan. Campurkan seluruh daun katu hingga merata. Daun katu merupakan pewarna alami. Selain sebagai pewarna, daun katu berfungsi untuk menambah aroma khas pada tape yang kita buat. Kukus kembali ketan yang telah diwarna. Proses pengukusan yang kedua ini hanya dilakukan selama 20 menit. Setelah 20 menit, angkat ketan dan letakkan pada wadah yang sudah disediakan. Ratakan ke seluruh permukaan wadah agar uap panas segera hilang. Semua ketan harus diangkat untuk selanjutnya dilakukan proses pendinginan. Pendinginan dilakukan dengan cara ketan didiamkan selama kurang lebih 5 hingga 10 menit sampai dirasa uap panas sudah menghilang. Proses pendinginan ini dilakukan guna memudahkan proses peragian nanti, yang mana berbagai mikroorganisme pada ragi akan mudah menyebar ketika uap panas sudah hilang. Setelah uap panas sudah hilang, taburkan ragi yang sudah dihaluskan tadi. Taburkan dengan cara diayak agar merata.
Setelah ragi sudah merata, kita masuk ke tahap pembentukan. Bentuk yang dibuat kali ini yaitu bulat kecil. Namun kalian bisa mengkreasikannya sesuai yang kalian inginkan. Proses pembentukan ini dilakukan secara manual menggunakan tangan. Tentunya jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan proses ini. Selama proses pembentukan, basahi tangan kalian agar tidak lengket. Terakhir yaitu tahap fermentasi. Tahap ini merupakan tahap terpenting dari proses pembuatan tape. Ketan yang sudah dibentuk tadi dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup. Dalam hal ini kita memakai toples berukuran sedang. Fermentasi dilakukan dengan cara didiamkan selama 2 hingga 3 hari. Pastikan toples tertutup rapat sehingga tidak ada udara yang masuk ke dalam toples. Setelah didiamkan selama 2 hingga 3 hari, tape ketan pun sudah jadi dan siap dimakan. Tanda-tanda proses fermentasi tape ketan berhasil yaitu rasa manis pada tape, tekstur yang lunak, dan beraroma alkohol khas tape ketan. Jika hasil tape ketan masam, kemungkinan besar saat pembuatannya, wadah tempat fermentasi tidak tertutup rapat, sehingga masih terdapat udara yang masuk. Udara inilah yang membuat ragi tidak bekerja dengan optimal. Selain itu, rasa asam pada tape juga bisa disebabkan oleh proses fermentasi yang terlalu lama. Faktor yang pertama yaitu jenis dan banyaknya ragi. Jenis ragi yang baik ditandai dengan warna yang putih atau putih kecoklatan, tidak berjamur dan tidak lembab. Kemudian pemberian ragi yang banyak dapat mengakibatkan tekstur yang sangat lunak dan mengurangi rasa manis. Dan apabila pemberian ragi terlalu sedikit, maka proses fermentasi menjadi lambat. Kemudian perbandingan ragi dan beras ketan yang pas yaitu 1% ragi dari banyaknya beras ketan. 1 butir ragi kurang lebih 10 gram. Jika diperuntukkan pada 1 liter beras ketan, maka ragi yang diperlukan cukup 1 butir. Namun, jika kalian sudah mahir dalam mengolah tape ketan, kalian bisa mengira-ngiranya sendiri tanpa harus mengikuti perbandingan ini. Lalu faktor yang kedua yaitu suhu. Jika suhu terlalu tinggi, maka mikroba pada ragi akan mati. Sedangkan pada suhu rendah, mikroba tidak aktif. Mikroba seperti Saccharomyces cerevisiae yang terkandung pada ragi tidak dapat berfungsi optimal dalam mengubah karbohidrat menjadi gula dan alkohol jika dalam keadaan suhu tinggi atau terlalu rendah. Faktor yang terakhir yaitu faktor oksigen. Faktor oksigen dapat mempengaruhi keberhasilan proses fermentasi. Hal ini dikarenakan mikroba pada ragi tape dapat bekerja secara optimal pada kondisi yang anaerob atau keadaan tidak ada oksigen. Mikroba pada ragi tape akan terhambat pertumbuhannya atau bahkan mati karena keberadaan oksigen, sehingga dapat mengakibatkan proses fermentasi terganggu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya.